Welcome back to Diary Anak Kos. Hari ini kita mau bikin menu yang super hemat. Untuk orak-arik buncis, saya pakai buncis tentunya yang masih muda. Terus ada telur 1 butir, pakai masako jamur dan juga lada. Dan jangan lupa cabai ini hanya untuk mempercantik ya. Jadi nanti cabenya akan dimasukin terakhir gitu. Kita iris-iris dulu, tadi ada buncis dan bawang merah. Selanjutnya bawang putih. Telurnya kita pecahin dulu di mangkok kecil ya. Ini tujuannya untuk memastikan bahwa telurnya masih dalam keadaan fresh atau sehat. Dan setelah kita pastikan sehat, kita langsung aja tumis. Ada sedikit minyak goreng, bawang merah, dan juga nanti bawang putih. Setelah wangi bawang merah bawang putihnya, kita masukin buncisnya. Lanjut kita masukin telurnya yang udah dikocok tadi ya. Kita diemin sebentar sampai dia mulai sedikit mengeras dan baru kita aduk-aduk. Setelah tercampur semua wangi, kita tambahin, ini aku pakai masako rasa jamur ya, ini varian baru. Kita masukin aja sedikit aja, aku nggak pakai banyak. Tapi kalau kalian biasa pakai gula, MSG, micin atau apapun itu silahkan ditambahkan sendiri ya. Untuk masakan ini aku nggak tambahin gula, jadi cukup garam, lada, sama masako aja. Oke, terakhir kita masukin cabai karena aku tidak ingin rasanya terlalu pedas. Jadi cabainya hanya untuk hiasan supaya ada warna merah dan juga ada kuningnya karena buncisnya ada hijau ya. Gitu aja jadi terakhir. Tapi kalau kalian pengen rasanya pedas, cabai bisa dimasukin di awal. Udah jadi dan saatnya kita taruh di mangkuk saji kita. Ini jadinya kurang lebih 10 sendok makan, jadi bisa buat estimasi 2 kali makan ya kalau kita anak kos sendirian.
Hari keduanya aku mau bikin tempe penyet ala aku. Ini kesukaan aku banget dari kecil ya. Tempenya pakai yang kecil karena di tukang sayur tempat kos aku segitu ukurannya. Kita garit-garit dulu. Lanjut tempenya kita bumbuin pakai racik tempe goreng dan aku ikutin persis seperti petunjuk yang ada di sachetnya. Jadi cukup tambahin aja air sebanyak 6 sendok makan full ya. Cuman karena tadi ada yang nggak full jadi totalnya aku kasih 7 sendok air. Lanjut kita ratain dan kita marinasi dulu tempenya ke dalam bumbu raciknya. Ini aku diamkan kurang lebih selama 10 menit. Lanjut kita goreng dan jangan lupa bumbunya juga ikutan digoreng ya. Ini bakal membuat si tempenya tuh kayak ada tempelan bumbunya itu yang bikin makin enak, seperti kayak kita makan ayam goreng rempah gitu. Oke, setelah kita tiriskan tempe gorengnya, kita mau bikin sambal penyetnya. Aku pakai garam sedikit ya, dan juga bawang putih jangan lupa, ini yang paling penting. Dan kita halusin bener-bener garam dan bawang putihnya dulu. Next kita masukin kencur. Nah, kencurnya aku pakai sedikit. Buat kalian yang nggak suka kencur silahkan di skip. Tapi kalau buat aku, sambal tempe paling enak itu yang pakai kencur gitu. Dan tidak dikupas. Kenapa? Karena menurut beberapa ahli, kulit kencur itu justru banyak vitaminnya. Tapi dengan syarat harus dicuci benar-benar bersih. Nah, buat yang nggak suka silahkan di skip. Tapi yang pengen coba atau suka dengan kencur, pasti ini nikmat banget ya. Kita masukin berikutnya ada cabai terserah ya sukanya berapa. Ini aku pakai kurang lebih 4, mau 5, mau 2, mau 10 silahkan, bebas-bebas aja. Setelah cabai semuanya halus, baru nanti kita masukin tempenya dan jangan lupa dipenyet karena namanya tempe penyet. Next berikutnya kita mau bikin dadar kornet hari yang ketiga ya. Dadar kornet ini cukup 1 sachet aja dan 1 telur. Aku tambahin lada sama garam aja. Kalau kalian mau tambahin, oh ya aku pakai masako jamur yang sisa kemarin masih ada. Kalau kalian mau tambahin semacam cabai rawit atau daun bawang atau tepung atau apapun itu boleh ya. Suka-suka aja. Cuman kali ini aku cuma pakai telur, kornet, lada garam dan masako. Abis itu kita goreng pakai sendok kecil ya, sendok sayur gitu kecil-kecil supaya bisa jadi banyak dan bisa dimakan sampai 2 kali. Oke, selamat mencoba.
Udah jadi nih hiasannya, aku tambahin cabai merah digunting sama daun bawang digunting ya, tapi buat hiasan aja, jadi gak masuk ke budget. Dimakan pakai saus enak banget. Hari keempat kita mau bikin terong goreng mentega pakai sambal terasi. Jadi sebenarnya aku nih terinspirasi banget sama terong raos, tapi versi anak kos yang low budget akhir bulan gitu ya. Jadi terongnya kita goreng crispy, nanti pakai tepung bumbu crispy. Abis itu nanti kita akan goreng dengan saus mentega, kita pakainya itu, dan ditambah dengan sedikit sambal terasi. Untuk tepung bumbunya ini kebetulan banget dapat diskon gede ya, sampai 50% gitu, tapi sebenarnya expirednya masih lama banget kok. Ini tepung bumbu sasa yang 200 gram, biasanya kan sekitar 6 ribuan tuh. Nah aku dapat di harga 3.800, ya udah kita ambil aja ya. Kalau pakai yang 90 gram juga bisa. Nah cara ngebikinnya persis seperti yang ada di petunjuk di sachet bagian belakang. Jadi kita bakal bagi dua, tepung kering dan tepung basah gitu ya. Nah nanti kita akan tambahin air, dan terongnya bakalan kita celupin dulu ke cairan yang basah, kemudian baru kita guling-gulingkan di tepung yang kering. Setelah itu kita langsung goreng aja terongnya sampai dia golden brown.
Setelah semua selesai kita goreng, kita bakal ke step selanjutnya. Kita masukin dulu ke pan yang baru sedikit minyak goreng dan pastiin minyak goreng itu panas. Kalau kalian mau pakai blue band atau margarin atau butter silakan ya. Kita pastiin dulu sampai panas dan berikutnya nanti kita masukin terongnya tadi. Setelah itu kita masukin saus mentega. Ini saya pakai cuman sekitar setengah, nggak nyampe ya. Kita tuangin gitu. Terus kita lanjut masukin lagi sambal terasi ABC. Ini juga pakainya sekitar setengah sachet. Dan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau kalian lebih suka yang light bisa dikurangin, kalau suka yang bold bisa ditambahin. Dan jangan lupa tambahin air supaya nggak terlalu pekat rasanya. Ini aku pakai air sekitar 50 ml dan diamkan sambil diaduk-aduk kurang lebih sampai airnya itu dan bumbunya meresap ke terongnya. Dan juga karena ini terong crispy, dia kena air kan bakalan lemes tuh. Kalau kita tunggu sampai airnya itu set, berarti nanti si terongnya bisa crispy lagi. Walaupun ya nggak sampai semuanya crispy sih, tapi yummy banget deh pokoknya. Oke, jadi saatnya kita tata dan ini aku tambahin hiasan garnisnya berupa daun bawang bagian hijau digunting kecil-kecil. Jangan lupa kalau ada yang berecetan di tisuin ya, dibersihin supaya tampilannya juga menarik. Oke, cukup banyak ya jadinya ya. Dari satu terong yang besar ini bisa buat sendiri. Kalau misalnya sendiri bisa makan 2 kali sampai 3 kali ya. Tapi kalau kita berdua mungkin bisa makan 1 sampai 2 kali. Oke, selamat makan. Terakhir aku mau bikin yang paling gampang dan paling aku suka, yaitu telur dadar kecap. Bahannya cuma 2 aja, telur sama kecap, intinya itu ya. Kalau mau ditambah bawang boleh, di skip bawangnya juga nggak masalah. Mau ditambahin cabai atau daun bawang, tomat dan lain-lain itu juga monggo silahkan. Nah kali ini aku tambahin bawang merah sama bawang putih supaya selain berasa, volumenya jadi lebih banyak, jadi bisa dimakan 2 kali gitu. Jangan lupa ditambahin bumbu ya. Ini aku pakainya masako jamur sama lada dan garam. Tapi kalau kalian mau ditambah mungkin rasa lain, chicken powder, beef powder atau mungkin MSG dan gula itu silahkan. Nah kecapnya aku pakai 1 sachet untuk 1 telur supaya dia yummy banget. Kalau kalian nggak begitu suka kecap dikurangin boleh. Nah untuk tambah volume lagi nih aku tambahin air 2 sendok ya. Jadi
Ini air juga bisa di skip, mau dikasih boleh, enggak boleh, mau dikasih air putih boleh, dikasih air teh pun juga boleh. Tambah lada ini untuk mengurangi supaya nggak amis gitu ya. Jangan lupa cek rasa dan tambahin bila perlu. Ini aku tambahin sedikit garam. Nah, untuk menggorengnya ini juga bebas ya. Cuman kalau aku pakai minyaknya agak banyak supaya dia hasilnya agak crispy gitu. Kalau kalian mau pakai minyak sedikit, dadar ala rumahan gitu juga oke banget. Tapi kalau suka yang crispy gitu kayak di pecel lele gitu, mendingan pakai yang minyak banyak. Nah, ini aku agak nggak sabaran, jadi ya akhirnya jadi agak pecah, tapi nggak masalah deh ya, karena kalau dadar kecap ini atau dadar yang biasa kita mau makan pecah pun malah dia jadinya makin crispy. Ups, nah ini pecah ya. Robek sedikit tapi nggak apa-apa, karena kita bakal makan ini juga untuk 2 kali, dan karena minyaknya banyak dan aku pakai minyak baru, jadi aman-aman aja, malah jadi lebih nikmat sih sebetulnya. Ini sekalian aja aku potong biar jadi beberapa bagian ya. Karena pakai kecap, dia warnanya bakalan coklat dan coklat tua gitu ya, tapi ada yang bilang ini dadar gosong, ada yang bilang dadar setan gitu. Sebenarnya enggak, bukan gosong karena dia memang warnanya coklat. Gosong kalau dia sampai hitam dan pahit ya. Jadi kita bisa pelan-pelan sambil lihat, jangan sampai juga kita ngegorengnya sampai gosong. Oke, semangat. Yap, udah jadi, dan jangan kaget kalau sedikit kempes ya, begitulah telur dadar.
Dan kita mau pakein cabai merah dan juga sedikit daun bawang yang kita iris halus supaya menambah selera makan kita. Oke, udah jadi semua. Selamat mencoba, selamat recook, dan berikut total perhitungan biayanya. Thank you for watching.